Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika. Oke, sebelum Ibu membahas bagian ini, Ibu akan menyampaikan sesuatu. Sebelum kalian nanti PTS, kalian akan belajar materi terakhir di bab turunan fungsi, yaitu tentang pembagian turunan fungsi. Dan satu lagi yaitu fungsi komposisi pada turunan. Ya, jadi di sini Ibu mau bahas dua materi sekaligus. Jadi nanti PTS kita mulai materi limit sampai materi terakhir ini. Nah, makanya kalian harus simak baik-baik materi terakhir ini yang Ibu akan sampaikan sebelum PTS nanti ya. Simak baik-baik. Di sini ada pembagian turunan fungsi dulu yang akan Ibu jelaskan. Pembagian turunan fungsi ini punya rumus seperti ini. Misalkan ada fungsi X, lalu bentuknya itu pecahan atau pembagian. Dia turunannya itu mempunyai rumus U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V kuadrat. Ini rumusnya. Kalau yang kemarin perkalian, itu kan cuma U aksen V ditambah ya ini, ditambah V aksen kali U kan kalau misalkan perkalian. Nah, kalau pembagian dia U aksen kali V tandanya dikurang. Dikurang V aksen dikali U per V kuadrat, ada pernya. Ya, untuk lebih jelasnya Ibu kasih contoh di sini. Ada contoh pertama. Seperti biasa yang atas berarti kita misalkan huruf U. Ini U, yang bawah adalah V. Nah, kalau misalkan rumusnya ada seperti ini, U aksen berarti turunan dari U dan turunan dari V. Ada V aksen, ada U aksen. Berarti sama kayak perkalian kemarin, kita harus cari U aksen sama V aksennya dulu. Berarti kalau U-nya yang atas, ya, kalau kita turunkan U aksen, berarti turunan dari X kuadrat apa? Gimana tuh nuruninnya? Ingat lagi ya. Turunan dari X kuadrat. Pangkatnya pindahin ke bawah. Berarti 2. Ada huruf X. Kemudian pangkatnya juga dikurangi 1. Ya, jangan lupa pangkatnya turun ke bawah. Kemudian pangkatnya juga dikurangi 1. Kemudian dikurang. Turunan dari 7 adalah 0. Kalau angka doang berarti turunannya 0. Berarti U aksennya di sini adalah 2X. Nah, 2 kurang 1 itu kan pangkat 1 ya. Nggak usah ditulis deh satunya. Min 0 juga nggak usah ditulis. Berarti turunannya dari U adalah 2X. Nah, sekarang kalau V. V-nya adalah 5X. Berarti V aksen atau turunan dari V adalah turunan dari 5X itu adalah 5. Lihat aja angka yang di depan huruf X, itu angka 5. Berarti turunan dari V aksen adalah 5. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya. F aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V kuadrat. Oke, di sini ada U aksen. Mana U aksen? Ini ya, U aksen 2X. Tulis. Dikali V. V itu yang bawah nih, 5X. Dikurang, tulis. V aksen, mana tadi V aksen? Ini ya. Tuh, V aksen tadi udah kita cari 5. Dikali U. U-nya mana U? Nih, yang atas. X kuadrat min 7. Nah, kemudian jangan lupa per V kuadrat. V-nya mana tadi? Nih, yang bawah. 5X. Jangan lupa pangkat 2.
Tuh, V-nya soalnya pangkat 2, jadi harus ada pangkat 2-nya. Jangan lupa. Kemudian tinggal kita kali deh. 2x dikali 5x. Jadi berapa tuh? 2 dikali 5 adalah 10. X dikali X adalah X kuadrat. Setelah itu yang ini ya. Min 5 dikali X kuadrat. Jadi min 5 X kuadrat. Kemudian kali lagi. Min 5 dikali min 7. Oh, min kali min jadi positif ya. 7 kali 5 adalah 35. Pernya jangan lupa. Nah, karena dia kuadrat, berarti dikuadratin satu-satu. 5 pangkat 2. 5 kali 5 berarti ya. 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25. X-nya juga berarti pangkat 2. Nah, sudah seperti ini. Di sini yang di atas nih punya variabel yang sama ternyata. Nih, sama-sama punya X yang pangkatnya pangkat 2. Berarti kita bisa jumlahkan itu. Berarti jadi 10 dikurangi 5. Hasilnya adalah 5. Jangan lupa X kuadratnya. Ditambah 3. 5 per 25 X kuadrat. Nah, berarti itu hasilnya ya. Gitu caranya untuk contoh yang pertama. Jadi pertama kita harus mencari memisahkan dulu U yang atas, V yang bawah. Kemudian kalau sudah, kalian cari turunan dari U, kemudian cari juga turunan dari V. Ya. Nah, kemudian setelah itu kalian masukkan ke rumus ya. U aksen kali V, U aksennya ada di sini. Kemudian V-nya yang bawah, tulis. Dikurang, tulis kurangnya. V aksennya sudah kita cari tadi 5. Dikali U, U-nya yang atas, X kuadrat min 7. Baru dikalikan ke dalam. Jangan lupa V kuadratnya berarti 5X pangkat 2 ya. Nih, gini nulisnya. 5X-nya dikurungin terus pangkat 2. Kemudian setelah kita kalikan ternyata di sini ada variabel yang sama, punya X kuadrat sama-sama. X-nya sama-sama pangkat 2. Berarti 10 bisa dikurang dengan 5. Hasilnya adalah 5. Jangan lupa X kuadratnya dipakai. Plus 35 per 25X pangkat 2. Sama seperti ngitungnya gini nih. 3X pangkat 2. Ya berarti 3 pangkat 2, 9. X-nya jangan lupa pangkat 2. Gitu ya. Jangan ketuker ya. Bukan 3 kali 2 tapi 3 kali 3 ya. Karena 3 pangkat 2. 3 kali 3 bukan 3 kali 2. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, Ibu juga punya soal seperti ini. Nah, kalau kayak gini sama seperti tadi, kita misalkan U yang atas, V yang bawah. Nah, sama seperti tadi, kita cari turunan dari U sama V-nya. U-nya apa tadi? U-nya adalah min X. Nah, berarti U aksennya bukan 0 ya. Ini tuh kalau misalkan X di depan yang nggak ada angka tuh angka 1. Tapi kemarin banyak banget yang turunan min X itu 0. Itu salah. Turunan dari min X adalah min 1. Soalnya di depan angka di depan X itu sebenarnya ada angka 1, cuman nggak ditulis.
Sama juga seperti turunan X, berarti 1. Soalnya di depan angka X itu, di depan huruf X itu ada angka 1 sebenarnya. Cuman nggak ditulis gitu. Karena dia ada minnya, jadi min 1 turunannya. Nah, untuk yang V, ya, V itu kan X kuadrat plus 1. Berarti turunannya, turunan dari X kuadrat. Jangan lupa pangkatnya turunkan ke bawah. Tuh ya. Berarti 2 dulu kita tulis, pangkatnya turun. Kemudian X. Jangan lupa pangkatnya dikurangi 1. Berarti 2 kurang 1 ditambah turunan 1. Nah, ini kalau angka doang baru 0 turunannya. Nggak ada variabelnya, berarti turunannya 0. Berarti V aksennya 2 kurang 1, 1 ya. Berarti 2X, kemudian 2 kurang 1, 1. Gak usah ditulis 1-nya. 0-nya juga gak usah ditulis. Nah, berarti V aksennya itu adalah 2X. Baru kita masukin ke rumus ya. U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat. U aksen. Mana tadi U aksen? Ini ya. Nih, U aksen itu min 1. Tulis min 1-nya. Dikali. Nah, tanda kalinya kalian bikin tanda kurung aja, jangan pakai X. Takutnya nanti ketuker X variabel sama X kali. Jadi pakainya kurung buka aja. Dikali V. V tadi yang bawah. X kuadrat plus 1 tulis. Kemudian dikurang. V aksen. Tadi V aksennya mana? Nih ya, V aksen. Yaitu 2X tulis. Dikali, buka kurung, U yang atas min X tulis. Pernya jangan lupa. V kuadrat, V-nya yang bawah nih. Berarti X kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, habis itu baru kita kalikan deh. Min 1 dikali X kuadrat. Maaf ya, ibu juga lagi agak sakit, jadi batuk-batuk terus nih. Jadi min 1 dikali X kuadrat jadi min X kuadrat. Atau kamu boleh tulis min 1X kuadrat boleh. Ya, min X kuadrat boleh. Kemudian min 1 dikali 1. Hasilnya adalah min 1. Nah, baru ini deh. Min 2X dikali min X. Tuh. Min dikali min jadi plus. Nah, kemudian 2X dikali X. Nah, ini kan kalau nggak ada angkanya angka 1 ya. Berarti 2 dikali 1, 2, X dikali X, X kuadrat. Pernya jangan lupa. Nah, ini nih sebenarnya bisa kita jabarkan nih. Karena masih pangkat 2, masih gampang. Caranya seperti ini nih. X kuadrat plus 1 pangkat 2 kan, berarti 2 kali nulisnya. Tuh, dikali. Ya. Kita kaliin satu-satu. X kuadrat dikali X kuadrat. Jangan lupa kalau misalkan perkalian variabel, pangkatnya ditambah. Berarti jadinya 2 ditambah 2. Jadi X-nya pangkat 4. Tuh. Kemudian X kuadrat dikali 1. Hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian sekarang yang satunya 1 dikali X kuadrat. X kuadrat ya.
Kemudian terakhir 1 dikali 1. Hasilnya adalah 1. Nah, di sini dia sama-sama punya X kuadrat nih. Nih. X-nya sama-sama pangkat 2, berarti kita bisa jumlahkan. Nih X pangkat 4-nya tulis dulu. Nih di depan X kuadrat itu ada angka 1, nih juga angka 1. Berarti 1 tambah 1 adalah 2X kuadrat. Plus 1, jangan lupa. Tuh. Jadi X kuadrat ditambah X kuadrat adalah 2X kuadrat. Kemudian tambah 1, tulis tambah 1-nya. Nah, ini jawabannya bisa kita taruh di sini. Tadi X kuadrat plus 1 pangkat 2. X kuadrat plus 1 kali X kuadrat plus 1, ini hasilnya X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1. Nah, habis itu mana yang bisa kita jumlahkan lagi? Ini yang di bawah pangkat 4, pangkat 2, nggak punya X. Nah, berarti ini nggak bisa dijumlah nih. Kalau yang atas bisa nih. Ini punya kuadrat X-nya. Ini juga punya kuadrat. Tuh, sama-sama punya kuadrat. Ini kalau nggak ada angkanya, angka 1 ya. Berarti min 1 ditambah 2. Berapa min 1 tambah 2? 1 ya. Hasilnya positif 1. Boleh tulis 1X kuadrat. Boleh juga satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kemudian di sini ada min 1, tulis. Min 1-nya jangan ketinggalan. Karena min 1-nya nggak bisa dijumlah sama siapa-siapa. Soalnya dia tidak punya variabel sendirian. Per X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1. Nah, ini dia hasilnya ya. Nanti kalau misalkan di jawaban soal atau nanti pas PTS cuman sampai sini juga nggak apa-apa sih. Nanti lihat aja deh jawabannya ibu bikin seperti apa. Kalau ibu minta dijabarin, ya berarti kalian harus hitung kayak gini. Kalau di bawahnya masih kuadrat, berarti cuma sampai sini aja. Ya. Tapi tetap ininya dikali dulu. Bawahnya ditulisnya kuadrat aja, nggak usah dijumlahin kayak gini. Ya. Oke. Kayak gitu ya caranya. Oh, gini aja deh, ininya gini nih. Ini tulis lagi aja. Salah, spidol. X kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, ini yang maksud ibu. Jadi boleh nanti hasilnya seperti ini, bawahnya kuadrat, atau boleh juga dijabarin kayak gini. Ya. Oke, ini untuk pembagian turunan fungsi. Jadi harus memisahkan huruf U dan juga V dengan rumus turunan U dikali V dikurang turunan V dikali U per V kuadrat. Jangan lupa V kuadratnya. Oke. Oke, sebentar ya, ibu hapus dulu. Nah, kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua itu tentang turunan fungsi komposisi. Habis nih spidolnya. Nah, turunan fungsi komposisi. Jadi dia rumusnya itu misalkan ada fungsi X, turunannya itu berarti nah ini ya. Nah, turunannya berarti F aksen X dikali G
sin X. Nah, jadi maksudnya itu kayaknya lebih enak pakai U deh. U ini U aksen. Nah, inilah. Jadi kita langsung ke contoh soal yang pertama aja biar lebih gampang melihat maksud rumusnya. Contoh yang pertama itu ada 4x kuadrat ditambah 9 pangkat 3. Nah, kalau kayak gini kan 4x kuadrat ditambah 9 pangkat 3. Nah, kalau di sini pangkat 2 kan masih gampang nih. Kalau dia pangkat 2 kan berarti 4x kuadrat plus 9 dikali 4x kuadrat plus 9 kan? Tinggal kali-kali kayak tadi. Nah, kalau pangkat 3 berarti kan harus kali lagi 4x kuadrat plus 9, banyak kan? Nah, makanya kalau misalkan ada pangkat di dalamnya terus dipangkatkan lagi, udah gitu pangkatnya banyak seperti ini nih 3, kita nggak mungkin kali-kali pelangi kayak tadi. Berarti rumusnya adalah pertama kalian turunkan dulu yang ini dulu deh. Yang dalamnya dulu. Si U. Ini kita misalkan si U. Nah, si U ini kita turunkan dulu. Yang di dalam kurung ya. U itu yang di dalam kurung itu kok pulpennya merah? Pulpen spidol. U-nya itu kan 4x kuadrat tambah 9. Berarti turunannya adalah, jangan lupa 2-nya turunin ke bawah. Berarti 2 dikali 4x ya. Jangan lupa pangkatnya juga dikurangi 1. Turunan dari 9 itu 0. Berarti turunan U-nya 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Kemudian 2 kurang 1 ya, nggak usah ditulis. Pangkatnya pangkat 1 ya, 2 kurang 1 nggak usah ditulis. Nah, udah ketemu U aksennya. Nah, sekarang baru kita turunin dianya secara keseluruhan. Kata dia tuh turunan dari U. Nah, turunan dari U berarti ini ada pangkatnya. Pangkatnya turunin ke bawah. Ya. Pangkatnya turunin ke bawah. Ini pangkatnya pangkat 3, turunin ke bawah. Tulis lagi yang di dalam kurung. Ya. Jangan lupa pangkatnya juga dikurangi 1. Berarti 3-nya juga dikurangi 1. Jadi pertama kalian turunkan dulu pangkatnya. Kemudian tulis kembali yang di dalam kurung. Kemudian jangan lupa pangkatnya dikurangi 1. Kemudian dikali dengan U aksen. Tadi turunan U-nya 8x tulis. Nah, baru deh kita jumlahkan atau kita kalikan. Gak boleh nih 3 kali 4. Gak boleh, karena masih ada pangkatnya. Gak boleh langsung dikali ya. Ini masih ada pangkatnya nih. Kita kaliin yang gak punya pangkat aja dulu. Berarti 3 kita kalikan dulu dengan 8. Berapa 8 dikali 3? Adalah 24x ya, jangan lupa ada x-nya nih. Baru tulis lagi yang ini. 4x kuadrat plus 9. Nah, ini 3 kurang 1. Hasilnya adalah 2. Nah, ini boleh nggak Bu langsung dikali? Belum boleh. Soalnya masih ada kuadrat. Kita cari dulu dia nih hasilnya berapa. Ya.
Berarti di sini 24x. Nah, coba nih. Berarti 4x kuadrat ditambah 9 dikali lagi 4x kuadrat plus 9. Nah, karena kuadrat berarti 4x kuadratnya ditulis 2 kali ya. Tuh. Nah, baru deh kita kalikan. Coba sabar ya, kita kalikan satu-satu. Kita tulis dulu yang ini. Kita kalikan dulu 4x kali 4x kuadrat. 4x kuadrat kali 4x kuadrat. Coba berapa tuh? 4 dikali 4 hasilnya 16. Jangan lupa x dikali x itu pangkatnya ditambah. Berarti 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Ya. Kemudian mana lagi? Ini ya. 4x kuadrat dikali 9. 9 dikali 4 36. Jangan lupa ada x kuadratnya nih ya. 4x kuadrat kali 9 ada x kuadratnya. Nah, kemudian sekarang yang ini nih. 9 dikali 4x kuadrat. Sama ya, 9 kali 4 36. Jangan lupa x kuadratnya. Nah, kemudian 9 dikali 9 81. Ya. Kurung tutupnya belum. Nah, aduh banyak juga ya ternyata. Oke, kemudian kita jumlahkan yang punya variabel yang sama. Oke, di sini 24x. Nah, ini pangkat 4-nya sendirian ya. Nggak ada yang punya pangkat 4, tulis lagi. Nah, ini punya sama-sama kuadrat. Berarti kita bisa jumlahkan 36 tambah 36, 72. Tambah 81 ya. Tambah 81 dari sini. Karena dia nggak punya variabel. Nah, setelah itu baru deh bisa kita kalikan kedua 4. Ini dikali ini. Coba kalian hitung sendiri ya. 24x. Terus ini kali ini. Ini kali ini. Gitu. Coba kalian hitung sendiri. 24x. Nih kalau x nggak ada pangkatnya, pangkat 1 nih. Tuh, Ibu kasih tahu. Jadi 24 kali 16 berapa? Terus x-nya jadi pangkat berapa nih? Kalau dikali pangkatnya berarti ditambah 1 tambah 4. Ini juga 24 kali 72 berapa? Kemudian x-nya juga pangkatnya ditambah berarti 1 tambah 2. Kemudian ini 24 dikali 81. Hasilnya berapa? Jangan lupa pakai x. Karena ini nggak ada x-nya, ya udah tulis aja x lagi ya. Di sini ya soalnya ada x-nya. Jadi x-nya nggak usah ditambah sama siapa-siapa nih. Nggak ada, berarti x-nya tulis aja x. Gitu ya. Nah, ini untuk turunan fungsi komposisi. Jadi pertama, Ibu ulangi. Jadi pertama, yang di dalam kurung itu selalu U. Berarti kita cari turunannya U dulu. Turunan U-nya berapa? Baru kita turunin yang luarnya nih. Yang pangkat yang luar, yang di luar tanda kurung kita turunin ke bawah ya, 3 tuh. Terus tulis lagi yang di dalam kurung. Kemudian jangan lupa pangkatnya selalu dikurangi 1 dikali sama turunan U tadi, yaitu 8x. Tulis deh. Nah, nggak boleh nih langsung kali ke sini karena dia punya pangkat di sini. Jadi nggak boleh dikali. Jadi kalinya yang nggak punya pangkat aja dulu. Ya, berarti jadinya 3 kali 8x dulu, itu 24. Terus kurung, buka, tulis lagi 3 kurang 1, 2. Nah, kita jumlahin deh, kita kaliin. Pangkat 2 berarti dia nulisnya 2 kali 4x kuadrat kali 4x kuadrat. Gitu ya. Coba Ibu pengen tahu ini kalian hasilnya nanti berapa.
Ya. Ini kali ini kali ini kali ini. Oke, kita langsung contoh kedua ya. Untuk lebih paham. Jatuh deh. Rumusnya masih sama. Ya, contoh kedua sekarang. Contoh keduanya itu ada misalkan fungsi X-nya itu adalah 1 per X pangkat 3 plus 1. Nah, kalau dia variabelnya di bawah, berarti kita pindahin dulu ke atas semuanya. Berarti kita rubah dulu fungsinya ya. Ini belum diturunin ya, masih rubah fungsi. Ini semua kalau nggak ada pangkatnya berarti dia pangkat 1. Ya, itu yang bawah tuh semuanya. Kalau dia tidak punya pangkat berarti dia pangkat 1. Nah, karena kita mau pindahin ke atas, berarti pangkatnya tadi positif 1 jadi negatif 1, berarti jadinya X pangkat 3 tambah 1 pangkat min 1. Tuh. Jadi kita pindahin dia semua ke atas. Berarti pangkatnya tadi positif 1 jadi negatif 1. Nah, sama seperti tadi caranya. Kita turunkan dulu yang di dalam kurung, yaitu si U. Ya, U-nya tadi apa? U yang di dalam kurung adalah X pangkat 3 ditambah 1. Berarti turunannya adalah, nah, turunan X pangkat 3 berapa? Pangkatnya turunin ke bawah jadi 3 ya. Tulis X-nya. Jangan lupa pangkatnya dikurangi 1. Kemudian ditambah. Nah, turunan 1 itu adalah 0. Berarti turunan U-nya berapa nih? 3X. 3 kurang 1, 2. Nah, 0-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, baru deh. Kita turunkan deh. Nah, turunkan dia. Berarti sama seperti tadi, pangkatnya kita turunin ke bawah. Berarti min 1 dulu tulis. Pangkatnya tulis dulu, kemudian yang di dalam kurung tulis semua. Ya. Yang dalam kurung itu tulis semua, kemudian jangan lupa pangkatnya juga dikurangi 1. Berarti min 1 dikurangi 1. Itu ya. Pangkatnya selalu dikurang 1. Dikali sama U aksen. Berarti tadi nih U aksennya itu 3X kuadrat. Nah, tuh. Ini boleh nggak Bu langsung kali kalau yang ini? Belum boleh karena dia ada pangkatnya. Kita kalikan dulu kayak tadi. Ini kali ini aja dulu. Soalnya ini kurungnya itu ada pangkatnya nih. Belum boleh kali ke dalam sini. Boleh ini sama ini aja dulu. Berarti min 1 dikali 3X kuadrat. Jadi min 3X kuadrat. Min 1 kali 3 min 3 ya. Kemudian X kuadrat, tulis. Kemudian tulis lagi nih, X pangkat 3 tambah 1. Nah, banyak nih masih yang salah. Min 1 dikurang 1. Itu berarti utangnya 1, utang lagi 1. Jadi min 2. Gitu. Nah, habis itu gimana tuh? Habis itu, nah ini boleh nggak Bu langsung dikali? Belum boleh juga, ini soalnya masih ada pangkatnya. Nah, karena pangkatnya negatif, kita pindahin aja ke bawah kali ya.
Nah, ini kan pangkatnya udah positif nih, min 3x pangkat 2. 2-nya udah positif, tulis aja deh. Tuh ya. Nah, yang ini semua yang dalam kurung itu pangkatnya masih negatif, berarti kita pindahin aja ke bawah. Jadi x pangkat 3 plus 1. Jangan lupa pangkatnya yang tadi negatif pindah ke bawah jadi positif. Nah, sebenarnya jawaban seperti ini sudah benar. Cuma nanti kalau misalkan diminta jawaban yang lain, berarti kalian harus menjabarkan ini ya. Berarti min 3x kuadrat per, nah ini kali nih, x pangkat 3 plus 1 dikali, karena kuadrat berarti kali lagi ya. Nah, jawaban ini sebenarnya sudah benar kalau sampai sini. Tapi nanti kalau misalkan di jawaban ujian tidak ada jawaban seperti ini, berarti kalian harus menjabarkan ini nih. X pangkat 3 plus 1 pangkat 2 itu berapa hasilnya? Caranya sama. Ini kali ini. Nah, ingat variabel X kalau dikali pangkatnya ditambah. Berarti 3 tambah 3, 6. Kemudian ini kali ini X pangkat 3 kali 1, X pangkat 3. Kemudian 1 dikali X pangkat 3, X pangkat 3. Kemudian 1 dikali 1. Hasilnya adalah 1. Nah, di sini sama-sama punya X pangkat 3 nih, berarti bisa kita jumlah. Kalau nggak ada angkanya, depannya angkanya 1. Berarti 1 tambah 1 berarti 2x pangkat 3 jadinya. Berarti x pangkat 6, 2x pangkat 3 tambah 1. Nah, berarti di sini x pangkat 6 tambah 2x pangkat 3. Nah, gitu ya. Kalau misalkan jawaban yang di atas ini belum ada jawabannya, nah berarti kalian harus menjabarkan si ini nih, X pangkat 3 plus 1 ya. Jadi X pangkat 6 plus 2X pangkat 3 plus 1. Nanti kalau misalkan yang benar jawabannya, misalkan nanti ibu kan pasti ibu kan pasti nanti kasih kalian latihan ya. Nah, kalau misalkan kalian jawabannya sampai sini itu benar. Cuman kalau misalkan kalian menjabarkan lagi lebih rinci, ibu akan kasih kalian nilai lebih ya. Karena kalian memecahkannya sampai sini, tapi harus benar. Ya. Kalau udah dijabarin harus benar. Ya. Oke, sudah cukup contohnya, sudah ada 2. Tadi pembagian turunan ada 2 contoh, kemudian di sini juga turunan fungsi komposisi juga sudah ada 2 contoh. Kalau belum paham, silahkan kalian tanya ibu bagian mana yang belum paham. Kemudian kalian bisa juga melihat kembali ya video ini apabila belum paham. Nanti ngerjain latihan soalnya yang ibu berikan, kalian sambil melihat videonya pelan-pelan. Jadi insya Allah nanti bisa ya. Pelan-pelan aja ngerjainnya sambil disimak videonya. Oke, makasih semua yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa cek Google Classroom-nya untuk melihat latihan soalnya, karena kita nanti latihan soal atau merekap nilainya sampai latihan ini selesai ya. Ini materi terakhir, jadi ini nilai yang akan ibu ambil juga di nilai latihan untuk semester 1 ini di PTS ini ya. Ibu harap kalian semua mengerjakan tugas-tugasnya, dan yang belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya silakan lengkapi nilainya sebelum PTS nanti ya. Nanti kisi-kisinya juga menyusul. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.